Puji Tuhan, kaum muda remaja yang dikasihi Tuhan, sebelum kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan, mari kita angkat satu buah pujian, Jadikan Aku Indah. Haleluya. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah, dan Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, yang Kau pandang mulia. Seluruh karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami kembali mengucap syukur kehadirat-Mu atas kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan hingga saat ini Tuhan. Kalau kami masih boleh Tuhan pada malam hari ini mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, kami percaya kesempatan yang Tuhan beri. Biarlah kiranya kami mempergunakan kesempatan ini Tuhan, untuk dapat kami membuka hati kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Sampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu, agar Tuhan, jiwa-jiwa yang mendengar setiap firman-Mu boleh diberkati. Firman-Mu boleh menguatkan kehidupan kami, bahkan firman-Mu boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ubah kehidupan kami, bentuk kami melalui firman-Mu, agar setiap pribadi diubahkan melalui firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Segala kuasa iblis roh jahat yang ingin merebut firman-Mu, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kaum muda remaja yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita bersyukur Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya berikan firman Tuhan pada malam hari ini, seberapa besar kapasitasku. Kita baca ayatnya di dalam Mazmur 81 ayat yang ke-11. Mazmur 81 ayat yang ke-11. Kita buka kitab kita bersama-sama, kita baca. Mazmur 81 ayat yang ke-11. 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Puji Tuhan. Di ayat ini kita bisa melihat ada kata-kata bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Ayat ini berbicara tentang kapasitas. Seringkali ketika dalam kehidupan kita menginginkan banyak hal terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin kita menginginkan berkat yang lebih, karena manusia punya sifat yang tidak pernah puas. Mungkin kita menginginkan kemampuan yang seperti orang lain yang lebih daripada kita. Mungkin kita menginginkan jabatan yang lebih tinggi. Mungkin kita menginginkan uang yang lebih banyak, berkat yang lebih banyak. Karena memang pada dasarnya manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimiliki. Selalu ada keinginan untuk punya yang lebih. Tapi kita kadang tidak menyadari bahwa hal ini berhubungan dengan kapasitas. Sebesar apa kapasitas kita untuk menerima setiap berkat itu? Apakah kapasitas kita sudah memadai untuk menerima berkat yang Tuhan sudah siapkan untuk kita? Ada 3 prinsip hukum kapasitas yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang pertama adalah
Tuhan akan pakai hidup kita tergantung kapasitas kita. Tergantung seberapa besar kapasitas kita, maka sebesar itulah Tuhan akan memberkati kita. Sama seperti Tuhan tidak memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Kekuatan kita berbicara tentang kapasitas kita, kemampuan kita. Seberapa kemampuan kita dalam menghadapi pencobaan, Tuhan tahu, dan Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Begitupun dengan berkat yang Tuhan sudah siapkan. Ketika kapasitas kita tidak bisa menerima berkat yang sudah Tuhan siapkan, maka sebesar kapasitas itulah berkat Tuhan akan tercurah atas kehidupan kita. Saya gambarkan seperti sebuah gelas 500 ml. Ketika kita ingin isi dengan air 1 liter, maka gelas itu hanya terisi tetap 500 ml. Ketika kita tuang air 1 liter itu, sisanya akan tumpah dan terbuang sia-sia. Kenapa? Karena wadah yang kita siapkan hanya 500 ml. Demikian juga berkat. Mungkin kalau teman-teman ingat cerita di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 6 tentang minyak dalam buli-buli yang ketika dituangkan, kita baca saja 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Ketika tidak ada lagi bejana, minyak itu berhenti mengalir. Karena apa? Karena nggak bisa lagi menampung, mau tampung di mana. Jadi ketika kita berharap Tuhan memberikan berkat yang lebih kepada kita, maka kita pun harus mempersiapkan kapasitas hati kita, kapasitas hidup kita untuk menerima berkat itu. Jangan kita hanya berharap Tuhan memberikan, tapi kita tidak membuka hati kita untuk bisa menerima berkat Tuhan itu. Ketika kita mau Tuhan pakai hidup kita sesuai kapasitas kita, maka kita harus memperbesar kapasitas. Prinsip yang kedua, kapasitas bisa diperbesar. Bagaimana cara memperbesar kapasitas? Yaitu dengan membuka hati dan biarkan Tuhan yang mengisi seluruh hati kita. Di dalam Mazmur 81 ayat yang 11 tadi dikatakan, "Bukalah mulutmu lebar-lebar." Tuhan bilang, "Bukalah mulutmu lebar-lebar." Artinya menganga, maka Tuhan akan memenuhinya. Ketika kita membuka hati kita, buka hati kita selebar-lebarnya untuk firman Tuhan, sehingga tidak ada lagi hal-hal lain yang mengisi hati kita. Tidak ada lagi ketakutan, kecemasan, kekhawatiran akan dunia ini, tetapi hati kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Ketika kita menutup hati kita untuk firman Tuhan, oh firman ini bukan buat saya, oh firman ini tidak cocok buat saya, ini mau buat si A, ini buat si B, maka yang ada dalam hati kita hanyalah hal-hal lain yang tidak bukan firman Tuhan, sehingga mungkin kita menjadi khawatir, kita memikirkan masalah dan pergumulan, mungkin kita menjadi khawatir akan masa depan kita akan khawatir bagaimana hari esok, karena hati kita tidak diisi firman Tuhan. Tapi ketika hati kita penuh dengan firman Tuhan, maka ketika masalah pencobaan itu datang, kita tetap ingat bahwa Tuhan selalu beserta kita, bahwa pertolongan Tuhan akan tepat pada waktunya, bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan kita berjalan sendiri. Janji-janji Tuhan yang kita dengar dalam setiap firman Tuhan itu boleh menguatkan dan membentuk hati kita untuk terarah hanya kepada Tuhan, sehingga tidak ada lagi tempat untuk kekecewaan, sakit hati, iri hati, kebencian. Yang ada hanyalah terang, karena ketika kita mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, maka iman kita akan diteguhkan. Pengharapan kita kepada Tuhan bukanlah pengharapan yang terbatas, tapi pengharapan tanpa batas. Karena Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita, memenuhi apa yang kita sendiri tidak bisa lakukan. Tuhan sanggup menolong, dan kasih Tuhan itu tidak berkesudahan. Di dalam Efesus 1 ayat 17, ayat 20 dan 23 saya bacakan. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakan di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dikatakan bahwa Tuhan akan memenuhi jemaatnya, yaitu kita. Artinya dalam diri kita
ketika kita persiapkan hati kita untuk dipenuhi dengan firman Tuhan, Tuhan mau memenuhi hati kita dengan firman Tuhan. Dan itu akan memperbesar kapasitas kita dalam kita menantikan janji Tuhan. Yang kedua adalah setia dalam perkara kecil. Ada dua perumpamaan. Perumpamaan yang pertama ada di dalam Matius 25. Kalau kita ingat, ada perumpamaan yang sering sekali kita baca tentang talenta. Ada seorang yang diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Sesuai kesanggupannya. Di ayat itu dikatakan menurut kapasitasnya atau kesanggupannya di dalam Matius 25 ayat yang ke-15. Kita tahu 5 hamba yang menerima 5 talenta akhirnya mengembangkannya 2 kali lipat menjadi 10 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta mengembangkan hingga 4. Sehingga Tuhan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Di dalam Lukas 19 ada pula perumpamaan tentang uang mina. Ini perumpamaan yang mirip namun berbeda. Sang Tuan memberikan 10 uang mina kepada 10 hambanya. Berarti 1 orang menerima 1 mina. Pada perumpamaan talenta ini ada seseorang yang menerima 1 mina, tapi dia mengembangkannya menjadi 10 mina. Luar biasa, karena banyak yang dia kembangkan menjadi 10 kali lipat, dari 1 menjadi 10. Dan kata Tuannya kepada hambanya ini adalah, baik sekali perbuatanmu ini hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Tuhan memperhitungkan setiap perkara kecil yang kita lakukan. Ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Masalahnya banyak orang yang hanya setia dalam perkara besar ketika dipercayakan hal yang besar. Misalnya ketika dipercayakan untuk melayani firman Tuhan, melayani bermain musik atau memimpin pujian. Tapi ketika pelayanan yang tidak terlihat, mungkin pelayanan yang kecil seperti menyapu, memberesin bangku, itu kita tidak menganggapnya sebuah pekerjaan yang memerlukan tanggung jawab. Padahal Tuhan melihat pekerjaan-pekerjaan yang kecil, bahkan yang tidak dilihat orang lain, itu dilihat oleh Tuhan. Dan ketika kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkata Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Oleh sebab itu, di cerita ini, di 2 cerita ini kita dapat melihat ada perubahan. Ketika dari perkara kecil menjadi perkara yang besar adalah perubahan kapasitas dari yang kecil menjadi yang besar. Ketika kita mengembangkan kemampuan yang kita miliki untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita bertanggung jawab dengan kepercayaan tugas yang Tuhan berikan kepada kita sekecil apapun itu. Ketika kita jujur dan dapat dipercaya dalam melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan ketika kita setia dalam perkara-perkara yang tidak terlihat oleh manusia, mungkin gak diperhitungkan orang lain, tapi kita setia melakukannya karena kita ingin nama Tuhan dipermuliakan, maka Tuhan akan memperbesar kapasitas kita dari yang kecil menjadi yang besar. Tuhan sanggup memberikan kepada kita perkara-perkara yang besar untuk kita mampu melewati setiap perkara-perkara yang besar. Asalkan kita mau setia dengan perkara-perkara yang kecil. Kita baca di dalam Amsal 13 ayatnya yang keempat. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Kelimpahan berarti sesuatu yang diisi. Hati orang rajin memiliki kapasitas. Hati si pemalas berarti wadah yang bolong. Ketika kita malas, kita tidak setia dengan perkara-perkara yang Tuhan percayakan, mungkin perkara-perkara kecil, itu sama seperti wadah yang bolong. Walaupun kita diisi sebanyak apapun dengan air, tapi bocor, maka nggak akan kelihatan hasilnya apa-apa. Tapi ketika kita rajin, kita memberikan tempat untuk Tuhan isi dengan apa yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Berkat-berkat yang sudah Tuhan siapkan, talenta, kemampuan, dan kepercayaan yang Tuhan berikan, itu akan Tuhan berikan ketika kita mempersiapkan wadah untuk diisi. Dan Tuhan akan memperbesar kapasitas kita ketika kita setia dan rajin dalam kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan. Prinsip yang ketiga, Tuhan akan memperbesar kapasitas kita sedikit demi sedikit, artinya melalui sebuah proses.
Tidak mungkin kita mengharapkan Tuhan memperbesar kapasitas kita, tapi kita tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Kita tidak mau mengalami proses itu. Proses itu bukan dalam sekejap ketika kita berdoa, Tuhan perbesar kapasitas saya, lalu Tuhan tiba-tiba jeng-jeng langsung bisa. Dari cuma main kunci D, tiba-tiba jadi semua kunci bisa. Kalau kita tidak ada proses yang kita lalui, maka tidak akan mungkin terjadi pembesaran kapasitas itu. Tetapi kita mau diproses oleh Tuhan. Dan contoh yang paling dapat kita teladani adalah contoh dari Tuhan Yesus sendiri. Bagaimana Tuhan Yesus, proses yang dialami Tuhan Yesus begitu luar biasa. Dan Tuhan Yesus adalah seseorang yang sangat rendah hati, yang mau menyingkirkan segala apa yang menjadi kebanggaan. Mungkin orang lain akan banggakan anak Allah, bayangkan. Bukan hanya anak raja, anak Allah, tapi dia mau menghamba. Bahkan di dalam Markus 10 ayat yang ke-43 dan 45 dikatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani. Lalu apakah kita datang ke dunia ini hanya untuk dilayani? Kita berharap orang lain akan selalu ada menolong kita. Kita berharap hidup kita ini selalu diperhatikan orang lain. Tapi kita mau diproses oleh Tuhan. Kita mau belajar untuk melayani. Melayani orang lain, mungkin melayani bahkan sekalipun kita tidak mengenal. Ketika ada orang yang membutuhkan pertolongan, kita mau menolong. Ketika kita bisa melakukan pertolongan buat orang lain, kita lakukan saja. Melayani, belajar untuk melayani itu adalah suatu proses yang tidak mudah. Tetapi ketika kita mau melayani, maka Tuhan akan memperbesar kapasitas kita. Itulah proses yang harus kita lalui untuk merendahkan diri. Di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-24, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Kapasitas berhubungan dengan hati dan karakter kita. Semakin kita rendah hati seperti Yesus, semakin kita mengasihi seperti Yesus, Tuhan akan menghadirkan memang proses-proses yang mungkin gak enak buat kita. Karena proses itulah yang akan memurnikan kehidupan kita, memperbaiki diri kita. Seperti kalau kita ingat kisah Abraham, kisah Yusuf, Musa, Daud, banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang semuanya mengalami proses, harus meninggalkan zona nyaman, harus merasakan yang namanya difitnah, dikhianati, bahkan dibunuh, bahkan mau dibunuh. Tapi itulah proses yang harus mereka jalani untuk memperbesar kapasitas mereka, sehingga mereka bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Seperti Yusuf, mungkin kita berpikir kisahnya hanya di ujungnya, bagus ya, happy ending. Tapi proses yang ia alami ketika ia dibuang bukan oleh orang lain, oleh saudara-saudaranya sendiri, mau dibunuh, akhirnya dijual, belum lagi di rumah Potifar mengalami fitnahan, di dalam penjara orang melupakannya. Tetapi semua proses itu ia lakukan dan ia percaya Tuhan punya rencana atas kehidupannya, dan benar bahwa ia memelihara kehidupan suatu bangsa ketika dia menjadi penguasa di Mesir. Ketika kita mau mengikuti proses yang Tuhan kasih, ikuti proses Tuhan, kita jalani dengan kerendahan hati, kita siap dibentuk, maka kita akan memperbesar kapasitas dalam hidup kita. Ketika kita mau diproses oleh Tuhan, Tuhan sudah siapkan banyak berkat untuk kehidupan kita. Tuhan, kalau minggu lalu saya sudah katakan, nyawanya saja diberi oleh Tuhan. Apalagi cuma yang lain-lain. Apa sih keinginan manusia? Paling sebatas, Tuhan saya perlu, Tuhan cukupkan atas kebutuhan saya yang ini, kebutuhan saya yang itu. Tuhan saya mau sehat. Hanya sebatas seperti itu, keperluan dan keinginan manusia. Tapi kalau Tuhan saja mau memberikan nyawanya, maka Tuhan sanggup menyediakan apapun yang kita perlukan, kita butuhkan, asalkan kita mau dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita memiliki tempat kapasitas untuk menerima setiap berkat Tuhan itu. Dan dari apa yang kita dapat dari Tuhan, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya kita semua mau dibentuk oleh Tuhan, dan kita siap untuk diperbesar kapasitas hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka ketika kita mau merendahkan diri kita, Tuhan akan
menolong kita, memampukan kita untuk kita dapat memperbesar kapasitas kita. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini, mengingatkan kami Tuhan, agar kami mau diproses. Ketika kami mau diproses Tuhan, kami percaya Tuhan memperbesar kapasitas kami untuk dapat kami menikmati setiap berkat yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan ampuni kami Tuhan yang seringkali kami merasa kurang, seringkali kami merasa tidak puas, seringkali kami iri terhadap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang lain, tapi kami tidak mengoreksi diri kami sendiri. Biarlah melalui firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini, kami mau Tuhan dibentuk oleh Tuhan. Melalui firman-Mu yang kami dengar pada malam hari ini, kami mau merendahkan diri kami, belajar untuk mengikuti setiap proses yang Tuhan beri, sehingga kapasitas kami pun diperbesar oleh Tuhan, dan kami boleh menikmati janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu ini menguatkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin.